kalau sake itu kalau menurut pengalaman gue ya itu personal taste kan, subjektif lah, bukan karena mahal atau murahnya, tapi balik lagi orang yang mau minum itu seleranya apa. Kalau dia udah terbiasa minum alkohol, udah pasti dia nyari yang medium dry dan full bodied. Tapi kalau dia masih pemula, dia masih belajar, udah pasti lari ke yang Junmai Ginjo. Jadi yang menentukan jenis dan tipe sake itu berdasarkan kategori polishing rice-nya berapa persen. Kalau Ginjo ada peraturannya nggak berapa persen? Ada. Yang entry level minimal 25%, 30% yang dibuang. Itu syarat minimal untuk membuat sake. Jadi sisanya tuh 70% kan? 25% 75% ya. Betul. Yang tertulis di botol itu kan sisanya kan? Sisanya. Bukan yang dibuang. Bukan. Susahnya belajar sake itu kenapa nggak banyak? Kalau kita Google, nih regen beras sake nggak ada. Nggak dibikin ya kan? Ada gak sih sekolahnya? Ada. Gue mau jadi sake sommelier gitu misalnya Pak Eko. Ya itu gue bilang 50 juta. 50 juta. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngebahas soal sake nih. Belum banyak podcast kita yang ngomongin tentang sake. Kebetulan gua sama teman-teman gua itu mau buka sake bar. Lokasinya di Little Tokyo Blok M, so stay tuned for that. Tamu kita kali ini Pak Eko Setiawan. Dia adalah ahli sake dan tidak banyak juga orang di Indonesia yang ngerti sake luar dalam dan punya pengalaman seperti Pak Eko. So, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Pak Eko, si ahli sake. Enjoy the show. Oke, apa kabar Pak Eko? Baik bro, udah 3 tahun ya. 3 tahun kita nggak podcast. 3 tahun kita nggak podcast, tapi kan beberapa kali sering ketemuan. Ya, sering ketemuan. Apa kabar? Baik. Sehat selalu. Kemarin kan baru ada acara tuh seru banget di Finplus yang soal sake, luar biasa. Gue nyobain banyak banget sake. Pak Eko udah kayak artis ya kan di interview sana sini. Akhirnya kita bikin podcast lagi. Pak Eko boleh tuangin dulu nih. Boleh siap. Biar lancar kita ngobrolnya. Ya buat welcome drink juga ya. Sekian lama. Welcome drinknya yang bawa tamu ya. Thank you Pak Eko. Jadi 3 tahun yang lalu kan udah ngobrol-ngobrol sama Pak Eko. Terus habis itu kita mau ngangkat sake lagi, nyari tamunya. Ternyata Pak Eko lagi itu yang ada. Belum banyak ya Pak Eko ahli sake ini dari 3 tahun yang lalu. Apa lu sengaja keep ilmunya buat lu sendiri? Ya sebenarnya sih gue selalu educate orang-orang F&B terutama entah itu owner, entah itu level manager ataupun staff. Cuma yang jadi permasalahannya itu kesempatan untuk testing sake dibandingkan dengan produk minumannya lain itu mungkin karena lebih mahal ya satu. Terus yang kedua experience dan kesempatannya itu belum tentu mereka dapatin. Makanya kemarin kenapa grup kita itu bikin sake fair, Jakarta Fair ya. Iya. Itu seru banget sih dan itu harganya ada yang sepertiganya. Kalau beli ya, wah itu saya borong beberapa sih Pak. Cheers dulu deh bro. Cheers dulu. Kampai. Oke, Pak Eko ini kita minum apa nih Pak Eko? Ini yang kita testing untuk podcast kita hari ini adalah Tatenokawa Kiryu. Which is 33% itu yang remaining polishing rice-nya. Jadi 67% itu dibuang. Ya, jadi tepung. Itu kalau kita mau belajar sake itu suka kebalik tuh. Kalau 33% dikira mungkin alkoholnya sisanya betul. Ya itu nanti kita akan bahas. Sebelumnya Pak, dari kita podcast itu 3 tahun, gimana lu lihat market sake di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya? Berkembangkah dengan banyaknya restoran Jepang yang buka atau biasa-biasa aja? Ya kalau perkembangan industri sake sih sebenarnya dari tahun ke tahun itu lebih bagus. Lebih bagus, cuman memang permasalahannya itu baru
seputar di restoran Jepang atau bar-bar Jepang ya. Oke. Tapi Western sih udah mulai bar-bar Western itu untuk bikin Japanese cocktail signature, which is pasti pakai sake. Iya. Itu udah mulai. Terus Chinese restaurant beberapa tempat juga udah mulai karena pairingnya itu lebih cocok dengan sake dibandingkan dengan wine ya kan. Perkembangannya itu sebenarnya lumayan signifikan ya. Cuma yang jadi masalah di orang kita itu kalau udah coba satu brand itu brand minded. Jadi dibelokinnya susah. Nah, itu ya sekitar hampir 70% lah ya market gitu. Tapi yang 30% itu orang yang ngerti kualitas, ngerti mau explore. Nah, itu ini yang harus gua kembangin ya ke depannya gitu. Jadi ada pengalaman menarik guys waktu gua buka cocktail bar, gua Bura-Bura tuh. Oh ya, Bura-Bura. Gua ajak Pak Eko main dengan harapan Pak Eko bisa, karena Pak Eko bisa milihin juga lah sake yang cocok kan. Justru Pak Eko bilang lu jangan jual sake di sini karena gue bilang lah kenapa orang gue mau beli produk lu nggak mau jualan. Ternyata Pak Eko bilang karena lu nggak jual makanan. Betul. Dia bilang gitu, mendingan lu jangan deh, sayang. Apakah emang identik banget orang enjoy sake tuh harus sambil makan, perlu dorongan lah gitu? Ya pastinya sih gitu karena kalau cuman minum sake gitu doang kayak kurang. Itu nggak enjoy ya. Maksudnya tetap orang perlu sesuatu yang dia bites. Kalau di kita dulu pakai kacang, atau kalau Jepang edamame ya kalau nggak sambil ngunyah itu kayaknya kurang lengkap. Dan memang harus ada kombinasinya. Apalagi sih. yang pakai apa ehire tuh. Oh ya ehire ya, sirip ikan pari bakar betul. Itu emang temen setianya sih itu kan. Oke Pak Eko, buat pendengar podcast kita yang mungkin belum familiar soal sake nih, kita bahas lagi. Apa itu sake? Ya, sake sebenarnya itu fermentasi dari beras yang khusus dibuat untuk sake. Oke, jadi beda sama nasi yang jadi nasi ya? Iya, dele beras yang untuk konsum makan sehari-hari beda. Dan harganya pun 10 kali lipat lebih mahal. Oke, 10 kali lipat? 10 kali lipat lebih mahal daripada beras yang biasa. Lu pernah coba makan nggak beras sake? Oh udah. Oh udah, nggak kurang enak juga buat dimakan emang? Ya satu, figurnya itu strukturnya itu dia lebih besar. Oh lebih besar, lebih gede. Lebih gede. Makanya dia masih bisa dipoles ya kan. Terus yang kedua setelah dipoles itu pun, jadi gue udah pernah cerita juga kan ke Jepang itu ada 3-4 kali ikut proses pembuatan fermentasi sake. Jadi dari beras itu setelah dipoles dia dicuci sama kayak kita mau bikin nasi putih. Nah habis itu baru di steam. Nah setelah di steam didinginin itu cuman sekian detik lah. Habis itu cepet-cepet dibawa ke koji room. Oke, baru di-apply koji itu. Ya koji itu jadi nasi putih plus ragi, yeast. Jamurnya kan? Jamurnya betul. Iya. Nah, itu yang diaduk pakai tangan gitu ya? Iya, pakai tangan terus di suhu 38 sampai 40 derajat Celcius selama 48 jam. Oke, dari situ baru nanti dibikin campuran setelah kojinya udah jadi. Nah itu baru nasi putih bikin lagi plus koji, itu perbandingannya 25% koji, 75% nasi putih. Oke, nasi putih dengan beras yang tadi itu ya? Yang beras yang tadi, betul. Oke, nah, sama kemudian air. 70% air. Baru didistilasi? Enggak, difermentasi. Jadi difermentasi. Dia dibikin adonan dulu antara koji, nasi putih, tambah air dikit, baru dimasukin ke tong stainless itu sekitar kapasitas 22.000 liter. Oke. Nah, 70%-nya itu air. Kemudian sampai 30 hari. Oke, difermentasi tuh di dalam tong, dibiarin gitu aja. Tapi dia harus diaduk biar nggak ngegumpal di satu titik dan hasilnya pun maksimal. Lebih rata gitu kan. Nah kemudian setelah 30 hari baru dia masukin di kantong kain yang tipis banget. Jadi kalau udah dimasukin ke kantong kain itu, kalau kita gantung itu 1 bulan bro baru kelar netes. Saking tipisnya ya netes sakenya. Makanya kenapa cara filternya itu untuk menyaringnya itu harus pakai kain. Oke. Nah kemudian masukin kain, setelah ditumpuk barulah ada
prosesnya itu namanya pressing. Pressing karena dia ditekan bisa vertikal, bisa horizontal. Oh, diperas lah ya. Diperas ya, biar mempercepat. Kalau enggak sebulan netes sendiri. Iya. Kecuali beberapa memang yang premium ada yang pakai sistem seperti itu. Oke, itu mahal banget pasti. Ya, waste-nya banyak. Kayak natural aging filtration. Filtration gitu. Dipres baru masukin ke tong berikutnya. Untuk di aging lagi? Enggak, jadi kalau setelah dipres itu dia akan disimpan, baru nanti kalau ada pemesanan itu dibateling. Oh, oke. Gitu. Berarti yang di tong nomor 2 tuh habis dipres sudah ready to drink. Udah ready to drink. Tapi itu bentuknya dinamain apa kalau begitu? Ada 2 versi. Oke. Kalau yang di pasteurize itu biasanya nama Chuso. Oke. Ya kan, Honjoso gitu. Nah, tapi kalau yang unpasteurized itu namanya nama sake. Pasteurized itu kan pasteurisasi. Kayak di susu lah. Bener. Kalau kita baca di susu, ya, pasteurisasi. Kalau itu kan proses mematikan bakterinya kan, supaya dia nggak lanjut fermentasi. Iya. Itu setelah tong nomor 2 itu setelah dipres. Oh, baru pasteurisasi apa enggak gitu. Kalau nama sake itu yang tidak dipasteurisasi. Yang enggak dipasteurisasi, betul. Itu kayak gue belum pernah minum tuh, Pak. Nggak ada kali ya. Kalau nggak dipasteurisasi susah kali. Ada sebenarnya. Di Indonesia ada. Kita punya produk itu GKK ya dari Kyoto. Nama sake ada. Kemudian ada juga yang dari Niigata itu Shiokawa Cowboy itu termasuk unpasteurized. Karena dia Yamaha style itu kan, dia lebih ke organik ya. Oke, terus habis itu kalau gitu berarti harus diminum secepatnya dong? Harus diminum secepatnya, betul. Nama sake itu ya? Nama sake. Oke. Habis itu sebelahnya ada 1 kali pasteurisasi. Oke. Itu biasanya yang nama Chuso, Honjoso itu 1 kali pasteurisasi. Itu table sake kan? Kalau Honjoso kan. Iya, oke, betul. ini buat listener nih. Gue juga lagi belajar Pak, karena kan ya kan lo tau gue lagi mau buka tempat sake kan. Oh iya. Iya kan. Jadi gue mulai belajar. Kan kebagi 2 tuh, nama Choso sama nama sake. Nama sake, betul. Nama sake nih udah nih yang tidak dipasteurisasi lah. Nah, nama Choso tuh banyak kan. Banyak. Turunannya itu tergantung polishing rice-nya. Ya. Jadi guys kalau bisa bayangin berasnya kan tadi lebih gede ya. Itu dipolish, dikurangin. Jadi kalau kalian lihat sebulir beras, itu di tengahnya kan ada intinya tuh yang warnanya putih kan. Ya, inti core-nya. Yang lainnya itu dibuang, dipolish, sampai rencananya mau ngambil intinya aja, tapi berapa persen yang dipolish, berapa persen yang terbuang itu semakin mahal dan semakin premium sakenya. Betul kan? Karena bahan bakunya udah mahal, dibuang lagi, cuma jadi tepung. Kalau udah jadi tepung cuma bisa dibikin cookies. Iya, kue jajanan pasarnya dia lah gitu kan. Terus kalau dari nama Choso itu ada paling bawah apa? Yang table, yang cooking sake apa tuh? Enggak, sebenarnya setelah 30 hari proses fermentasi itu sake ya. Jadi sake itu intinya dari beras sake melalui fermentasi pakai koji itu yang pakai yeast. Setelah dicampur air 30 hari pressing, kemudian jadi sake. Jadi yang menentukan jenis dan tipe sake itu berdasarkan kategori polishing rice-nya berapa persen. Oke. Nah sebenarnya simpel aja ya, karena di dari podcast sebelumnya ya. udah kita bahas ya. Jadi sebenarnya sake itu cuma ada 2 jenis, 1 added alcohol, dan 1 non added alcohol. Jadi kayak nama sake, nama Choso, Honjoso itu semua ada ginjo itu pakai added alcohol. Jadi setelah proses fermentasi selesai 30 hari itu, dia dibolehkan aturan undang-undang di Jepangnya itu maksimal itu 10% added alkoholnya berupa natural spirits. Ya sejenis kayak vodka atau rum ya yang enggak ada flavor gitu. Nah itu 10% dari kapasitas 22.000 liter tong kapasitasnya itu berarti cuma 2.200 liter yang diperbolehkan. Nah karena kalau yang non-added alkohol itu ada kata-katanya simple. Anything Junmai Ginjo itu berarti non-added alkohol pure.
Tidak ada penambahan alkohol. Kalau misalnya cuma daiginjo atau ginjo dan ke bawah Ya, nama itu Choso, Honjoso itu ada added alkohol. itu ada added alkoholnya. Oke, gue baru tahu tuh. Kalau misalkan yang pure atau non added alkohol itu ada kata-kata junmai. Oke, junmai ginjo, junmai ginjo, junmai daiginjo. Biasanya junmai daiginjo tuh lebih mahal, paling mahal tuh. Karena minimal proses polishing rice-nya itu aturannya harus 50%. Oke. Kalau let's say yang ginjo dulu nih. Kalau ginjo ada peraturannya gak berapa persen? Ada. Jadi gini, yang entry level itu minimal 25%, 30% yang dibuang. Oke. Ini banyak orang yang kebalik nih. Nah, itu dia. Gua aja udah podcast sama lu waktu gua minum sake, kebalik lagi gua. Nah, di-clearin dulu Pak. Jadi 25-30% itu yang dibuang. Itu syarat minimal untuk membuat sake. Beras sakenya itu harus dipoles minimal 25-30%. Jadi sisanya tuh 70% kan? 25% ya. Betul. Nah, yang tertulis di botol itu kan sisanya kan? Sisanya. Bukan yang dibuang. Bukan. Nah, ini penting nih guys. Ini yang bikin orang kebalik biasanya. Betul. Sisanya lah yang taruh di labelnya, botolnya. Betul. Kalau ada tulisan 75% berarti yang dibuang tuh 25% kan? 25%. Oke. Lanjut. Nah, terus kalau added alkohol itu ada honjoso, nama choso, nama sake. Nah, itu yang added alkohol. Oke. Kemudian kalau di atas 35 sampai 40 35 sampai 39%. Iya, sisanya itu yang dibuang. Oh, yang dibuangnya. Jadi 60-an. Kita bicara di bawah dibuangnya ya. Junmai ginjo dulu. Oke. Nah, itu baru kalau added alkohol itu namanya ginjo. Oke. Nah, kalau yang tadi nggak added alkohol itu namanya junmai. Junmai aja, bukan junmai ginjo, junmai aja. Aja. Kemudian yang 35 sampai 39 pun itu tetap namanya junmai juga. Oke. Nah, kemudian menginjak ke atasnya lagi itu antara 40 sampai 49%. Nah, itu kalau added alkohol namanya daiginjo. Oke. Nah, kalau tunggu sekali lagi Pak biar nggak bingung. Iya. Yang dibuangnya itu antara 40 sampai 49%. Oke. Di bawah 50%. Berarti di tabelnya itu sekitar 30-an% tuh ya. Kan di tabel sisanya tuh. Iya, berarti sisanya itu sekitar 60 sampai 59 ya. Iya. Oke. Nah, itu apa namanya? Daiginjo. Itu kalau added alkohol daiginjo. Tapi kalau dia yang non added alkohol namanya junmai ginjo. Oke, kalau junmai daiginjo yang paling atas. Nah, ini yang paling menarik. Itu standar dari premium sake. Oke. Jadi kalau premium sake itu namanya junmai daiginjo. Itu minimal 50% yang dibuang, 50% yang sisa. Yang dipergunakan untuk proses fermentasi. Minimal. Tapi gue sama lu udah nyobain yang bahkan waktu itu sampai sisanya tuh dikit banget kan, 20-an% ada. 23% ya waktu itu. Apakah yang paling mahal kalau di sake itu paling enak? Logikanya sih seharusnya ya, tapi balik lagi itu kan personal preference ya. Orang punya personal taste itu beda-beda. Iya. Jadi sebenarnya soalnya gue pernah juga Pak nyobain kayak table sake gitu, enak juga. Maksudnya masuk juga di gua gitu. Iya. Ya balik lagi memang sama ya, minuman apapun itu juga personal preference taste ya. Jadi nggak semua yang mahal itu pasti bagus, nggak semua yang murah itu pasti jelek. Iya benar. Ya, termasuk rasa. Iya, karena tergantung kualitas dan metode yang dia pergunakan. Oke, ini kalau misalnya ke sini nih Tate no Kawa Stream Red, ini ada tulisan labelnya gak sih Pak? Ininya 33%. 33%. Sisanya toh? 33% sisa yang dipergunakan. Ini junmai daiginjo udah pasti. Iya, ini pasti junmai daiginjo dan berarti dia 67%-nya dibuang. Dibuang, betul. Kecil-kecil premium tapi. Iya.
Enggak kan kalau botol sake itu karena ada yang 300 mili, ada yang 720 mili sampai 1,8 liter. Oke. Itu standar bottling sake di Jepang. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, apakah kalau saya kan dulu belajarnya tipis-tipis wine. Apakah di wine itu kan sering pakai kata terroir kan, lo tahu kan? terroir. Di mana wine itu ditumbuhkan, vineyardnya, atau dia tahun itu lagi panas kah, lagi hujan mulu, ketinggian, angin banyak gak, sama cara dia ngefermentasi, di mana dia fermentasi, pokoknya proses pembuatannya itu di mana lokasinya dan tahun itu lagi gimana kondisinya, itu menentukan rasanya. Betul. Sake begitu juga gak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Okay. Justru karena gini, simple sih, beras sake itu sama kayak beras yang ditanam buat makan sehari-hari kan. Jadi yang penting dia itu airnya cukup, panennya nggak gagal. Itu kan kalau beras itu harus di oven, kadar airnya harus sekian persen. Jadi enaknya udah ada aturannya ya. Udah, ya karena kalau enggak dia itu akan keluar kutu. Yang hitam itu. Kalau suhunya nggak benar, terus kalau kadar airnya juga terlalu besar atau kurang. Nah, kalau begitu, kalau terroir efeknya nggak begitu untuk berasnya, berarti yang menentukan apa? Air dan kojinya untuk brand-brand ini nih. Ya satu sebenarnya memang tetap bedanya kalau anggur itu kan dari buah ya. Ya kalau beras kan dia memang udah ada kulit luarnya ya kan, gabahnya itu kan. Nah kalau bedanya terroir, maksudnya sebenarnya kesuburan tanah sih lebih pasnya. Kesuburan tanah itu tetap berpengaruh apakah Yamada Nishike-nya itu masuk grade A, B atau C. Oke. Ya, cuman yang jadi masalah si Jepang ini nggak pernah mau kasih tahu petaninya siapa, karena kontrak antara brewery, factory maksudnya yang bikin sake dengan yang punya beras ini dua hal dan dua perusahaan yang berbeda. Oke, tapi udah kayak kontrak darah gitu. Iya, udah hidup semati lah. Iya, itu benar banget. Gue pernah 2 kali Pak ke tempat sake brewery waktu itu di daerah namanya, satu di Kesenuma, satu di Rikuzen Takata. Sama dibilangin sama dia, nggak ada pembuat sake yang akan ngasih tahu gua ngambil sake itu di petani mana gitu. Berasnya dari mana? Exactly. Karena itu secret buat mereka. Iya. Karena itu yang menentukan sekali. Sekali, betul. Jadi susahnya belajar sake itu kenapa nggak banyak? Kalau kita Google nih region beras sake nggak ada. Nggak dibikin ya kan, betul kan? Dibikin, tapi kalau rahasia. pembuat region yang untuk bikin sake itu dari Hokkaido, Niigata, Ishikawa, Hyogo ada. Tapi kalau peta beras sakenya itu iya, karena kan kalau wine biasa dia yang numbuhin, vineyardnya dia yang proses juga kan. Kalau sake itu beda. Beda, betul. Oh gitu. Kalau wine itu lebih mudah karena kita udah tahu, contoh Kapsap udah pasti Bordeaux, Merlot Bordeaux. Ya udah ada low-nya. Ya, regionnya itu udah ketahuan, emang cuman jenis grape itu yang bisa tumbuh. Even tuh di Australia, di Chile apa itu mappingnya gampang dan secara internasional pun udah dibuat. Iya udah kebaca. Oke. Nah kalau beras sake ini ya susah ya, kayak di Indonesia kita nggak tahu apakah ini di Kerawang, apakah ini di Cianjur ya kan, ataukah ini di Jawa Timur ya kan. Nah itu. Jadi nggak pasti misalnya kalau dia bikinnya misalnya di bikin sakenya nih, brewery-nya misalnya di Hokkaido, dia ngambil sakenya berasnya dari mana lagi, dari daerah mana, lo nggak bakalan tahu 100%. Iya. Nggak bakalan dikasih tahu. Iya, nggak bakalan dikasih tahu juga karena itu emang budayanya udah secret begitu. Tapi akan lebih susah juga untuk edukasi ya. Itu dia susahnya sake. Kenapa ya Ray bilang, apakah gue nggak edukasi, apakah ilmunya gue simpan? Disimpan dari sononya. Terus ya Ray juga bisa lihat ya, maksudnya minum sake apa sih beda yang
yang murah sama yang mahal sama kayak mineral water. Iya. Ya kan? Bentuknya. Nah, yang jadi masalah ini masalah enak enggaknya orang kan begitu udah diminum di tenggorokan ini enak, ini nggak enak ya. Tapi ketika dia mau belajar, polishing ratio sebenarnya segini, ini tipenya gini. Nah, orang udah nggak kepikiran ke situ. Itu yang jadi masalah juga kan. Terus untuk membedakan kalau nggak minum sulit. Terus untuk jadi sommelier apapun itu, wine atau connoisseur lah ya. Itu daya ingat kita harus memorinya super luar biasa. Betul. Karena kayak saya podcast gini ya kan. Nggak mungkin, ntar handphone gue mana catatan sih kalau lagi presentasi apa. Dan ketika kalau kita ketemu yang sama-sama expertise, ya itu udah adu argumentasi berdasarkan daya ingat kita. Iya, dia daya ingat. Sama kayak wine, contoh lah, saya pernah minum Petrus atau Margo Vintage berapa, saya harus ingat. Iya. Ya. Gimana cuman kalau wine itu Petrus? Kalau kalau yang jadi masalah wine ini warnanya sake ini warnanya sama. Nggak ada gini-giniannya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus lagnya gitu. Iya nggak ada ya? Ya paling ya nosing oke. Iya kalau nosing ada bedanya lah ya. Terus setelah itu aroma dan taste-nya yang ada di sake itu sama. Iya bener juga. Kalau wine misalkan kita bisa tahu, ini Chardonnay apa Sauvignon Blanc. Iya. Ya kan? Ini Riesling. Ini tua nih. Iya. Dari ininya Pinot nih Gris, turunnya ya. Ini enggak semua sama Kak. Ya jadi intinya apa ya? Sama aja kayak kita minum mineral water. Iya. Apapun brandnya. Ya orang yang taunya kan. Iya bedanya ya di isinya lo harus minum dulu. Tapi kan bedanya di mana? Nggak bisa. Perlu jam terbang, perlu experience. Iya. Berarti kalau mau belajar sake nih lebih ribet lagi. Iya, betul. Karena masih banyak yang secretive, misteri. Terus lo harus benar-benar coba. Ya harus fokus juga. Iya harus fokus. Iya bener sih karena argumentasi terus adu ingetan sommelier itu bener banget sih. Ingetan lidah sama otak kan. Sama kayak mixologis ketika dibikin koktail, dia nggak mungkin lihat buku dulu. Iya. Sama kayak chef, begitu dia mau masak ini, dia harus ingat ingredientnya itu sekian gram. Betul. Karena seperti itu. Karena kan kayak kalau mixologis lu di depan customer nih, zaman sekarang kan bespoke kan, baik kok kayak justru nanya tuh kayak di Bura-Bura best selling item kita ya bespoke. Si mixologisnya nanya, Pak Eko mau minum apa, sukanya apa? Ya nggak mungkin kan Pak Eko bilang gue mau minum ini. Bentar ya, lihat resep dulu kan malu-malu ini. Apalagi kalau udah yang ketemu reguler ya. Yang penikmat juga juga. Dia nggak mau yang udah klasik ataupun yang udah ada di menu. Dia langsung gue sukanya ada mint, gue sukanya creamy, tapi nggak sweet, dry, agak bitter. Ya betul sih. Itu yang ngebuat kerjaan bartender tuh tricky banget sih. Kadang kalau dia udah bawa tamu nih reguler banget, yang biasa dong. Nah yang biasa apa lu? Ya kan dari sebanyak itu customer gitu. Oke. Iya menarik sih bener-bener. Ya balik lagi kayak sake ya kemarin pernah pas habis Jakarta Sake Festive itu gue di interview lah sama salah satu media ya kan. Hampir 1 jam bro. Tapi nanyanya detail dan make sense sih. Ya dia menganggap dirinya sebagai pemula. Pak, gini aja deh, saya ke Jepang. Terus gue mesti minum sake itu kalau ngelihat di toko itu apa referensinya? Nah, balik lagi makanya kita harus tahu apakah itu added alkohol atau paling nggak itunya dulu. Oke. Karena bedanya apa? Kalau added alkohol itu udah pasti lebih dry, lebih bitter. Oke. Tapi tetap ya jangan salah, bukan matematika. Ini natural spiritnya 43% terus alkoholnya tinggi, enggak. Itu cuma kasih flavornya itu lebih full bodied dan lebih bitter. Kalau nggak ada yang added alkohol, semua sama, seragam udah cuma Junmai Ginjo, Junmai Daiginjo dan menarik sake itu gitu. Balik lagi kalau itu udah ngomong lebihnya ke tekniknya, jenis berasnya dan dia teknik fermentasi gimana kan. Ada gak sih sekolahnya? Kalau di Jepang ada dong sekolah sake. Ada. Gue mau jadi sake sommelier gitu misalnya Pak Eko. Ya itu gue bilang 50 juta. 50 juta.
buat berapa lama tuh? Berapa bulan? Enggak, cuman 3 hari. Jadi kita harus belajar sendiri ya triknya barista apapun itu, event sommelier WSET ya kita tetap harus punya buku dulu, belajar dulu, ikut bayar, tinggal siap tes. Oh, jadi gitu. lebih baik. Makanya saya kalau orang mau ikut itu saya bilang misalkan sommelier di wine, saya kan sempat level 2 udah juga, level 3 juga udah sempat ambil. Makanya gue saranin udah lu belajar dulu sama yang ini kita guide, karena jangan sampai lu ambil sertifikasi itu udah bayar mahal gagal. Oh, oke Pak. Gue salah persepsi berarti selama ini. Karena gue pikir gue daftar nih misalnya WSET berapa 6 juta yang entry level misalkan. WSET itu sertifikasi lu ahli wine lah ya kan. Yang based di London. Iya. Gue pikir gue bayar nih 6 juta. Terus sekolah nih. Iya, dipelajarin sampai ngeles detail. dulu. Enggak. Ngeles, habis itu ada tesnya. Iya. Oh enggak. Jadi ternyata gue belajar dulu sendiri. Iya. Habis itu gue ngambil sertifikasi berarti gue tes. Sialan. Iya. Jadi buku itu cuman buat panduan. Dan maksudnya itu lo harus kulik sendiri. Harus persis di buku textbook bro, itu yang jadi masalah. Oke. Apapun pengalaman kita, experience kita lebih dari itu, ya kita harus tunduk dengan. Nah textbooknya itu misalnya gue bayar dikasih textbooknya. Dikasih sebulan sebelumnya. Oke, untuk lu pelajarin dan lu kulik lagi sendiri. Betul. Dan biasanya setiap minggu itu cuman ada Zoom meeting ya. Sekitar 2 jam. Ya kalau mau nanya-nanya apa gitu. Oh gitu. Gue pikir ada ngelesnya Pak Eko. Oh enggak. Gue pikir kayak enak. Oh kalau begitu gampang dong kalau memang benar-benar belajar ya. Sulit sih kalau begitu. Enggak, harus punya passion, harus punya skill dulu. Ya sama modal. Sertifikasi itu ya modal. Itu cuman untuk istilahnya lu belajar pengakuan sommelier dari pengakuan aja. Lu dibilang chef, lu belajar masak di mana ya? Seperti itulah. Iya. Sulit. Makanya kenapa Sake gue mau ikut, si Sake Brewery bilang sekelas lu nggak perlu sertifikasi. Gue aja yang dari brewery aja lu lebih jago. Iya, balik lagi karena pengalaman. Pengalaman betul. Salah persepsi gue guys, karena ini gue mau buka tempat sake terus kayak gue pikir gue ngeles di mana ya gitu kan. Ya sama gue aja lah. Oh iya itu dia. Itu dia. Itu paling simpel. Paling simpel. Iya gue pikir ada misalnya gue ngeles misalnya di Jepang 2 minggu 3 minggu terus ada tesnya. Kalau cuma dikasih bukunya doang gue mau nyobain, ntar kalau nggak ada di Indonesia sakenya gue mau nyobain di mana gitu. Betul. Oke, nih sekarang belajar baca label kali, Pak Eko. Yang mana nih yang paling enak kita? Jadi kalau sebenarnya kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, itu sebenarnya di medical license BPOM-nya itu ada. Oke. Even gue juga nggak bisa bahasa Jepang, dikit-dikit lah. Iya. Nah karena gue tahu produk apal ya gampang. Tapi yang buat pemula nih gimana? Ya biasanya kalau di toko sih pasti description-nya ada ya, atau di restoran. Tapi kalau belum ya ngelihat di atau pakai kayak Vivinoom gitu itu akan muncul. Tinggal cek. Oh gitu. Ada aplikasinya juga. Ada aplikasinya. Tapi kalau yang udah ada di Jakarta atau di Indonesia itu ada medical license BPOM-nya, itu deskripsinya ada. Coba kita lihat nih ya. Sake Chojin Jumaida Ginjo berarti udah itu, premium tuh ya. Iya. Bon itu brandnya. Chojin itu adalah merek premiumnya dia. Oke. Mengandung alkohol 16%, oke, standar, kode produksi ini BPOM 720. Oke, terus persentasenya 20%. 20%. Jadi 80%-nya dibuang. Dibuang, betul. Ini yang dulu lu cerita buat Kaisar ini kan, dulunya khusus Kaisar. Lihat botolnya cakep banget. Dulu waktu podcast nggak ada nih botolnya nih. Oh, belum ada. Belum ada. Karena dia baru rilis ke market itu di 2000 sekarang 25 ya. Kalau nggak salah di 2023 akhir. Oh, baru November dia rilis ke market. Tadinya bro, gue datang nih ke Fukui, tempat dia sake brewery-nya itu.
bos gue mau beli, nggak boleh. Lu mau minum berapa banyak gue kasih. Oke, tapi kalau buat take away nggak bisa. Yang bisa minum Boncogin ini itu cuman yang punya si siapa tuh namanya ya dia ama si Kaisar kata dia. Plus tamu gue yang datang ke sini. Gila ya. Mau beli loh. Akhirnya dia nggak tahu kenapa kemudian banyak orang yang mengkritik akhirnya dijual ke market boleh. Ya kalau kalian mau nyobain nih Born mereknya botolnya seperti ini, kalian kontak Pak Eko. Siap. Kalian kontak Pak Eko. Next di restoran Re ya. Ada. Oh iya mungkin ya. Iya dong. Harus iya dong. Kalau ini Pak, sekarang juga udah gue lihat lebih modern ya, maksudnya desainnya ya. Desainnya. Kalau dulu kan rata-rata sama seperti tulisan Jepang aja lah gitu kan. Kalau ini apa nih Pak? Nah ini adalah salah satu sake termahal yang gue punya. Oke. Namanya Noguchi Nihoka No. 1. Iya ini udah modern nih, bahasa Inggris levelnya. Ya, dia kebetulan desain keramiknya itu sama salah satu udah hampir 3 abad ya main di desain keramik segala macam. Jadi salah satu handcraft artis famous juga di Jepang. Kemudian sakenya ini juga salah satu yang legend juga. Jadi dia yang punya ini si Noguchi yang pertama itu foundernya dia dibilang God of Sake. Iya nih. Nih ya guys. Iya. Limited edition Noguchi Naohiko 01. Mr. Noguchi Naohiko is one of the most famous Toji Master. Atau Master Brewer. Toji bilangnya. Widely known as the God of Sake Brewing. Ya. Noguchi Naohiko Sake Institute is a brewery launched in 2017 with the mission of bestowing the skill, spirit, and the way of life in sake brewing of Mr. Noguchi Naohiko. Alkohol 18%. Tapi ini tidak ditulis berapa persen sisanya nih Pak? Ya, dia 18%. 18? Ya. Anjir ini berapa Pak harganya Pak? Kalau harga di gua 8 juta lebih ya. Kalau di restoran minimal kali 15 juta. Hampir 2 lah. Ya minimal 16 juta. Kalaupun mereka mau ambil di bawahnya dikit 40% ya 15 juta. Premium guys. Best of the best sake yang gua punya hari ini. Oke. Iya suatu saat nanti kita di atasnya ini si Beyond Dasai. Ya. Nah ini. Oke, gue mau nanya pertama soal brand ini Pak. Dasai. Kenapa ini yang paling banyak gue lihat populer ya di restoran-restoran? Hampir semua restoran pasti ada Dasai. Iya, kenapa? Nah, good question. Kenapa? Jadi ketika Shinzo Abe yang meninggal Prime Menteri Jepang, itu ketika itu dia masih anggota parlemen. Oke. Nah, Barack Obama datang nih. Oke. Dia datang ke Jepang, ketemu Kaisar sama si Shinzo Abe nih. Nah, kemudian Shinzo Abe ini dari si Yamaguchi Prefecture, di mana kota Dasai itu sake dibuat. Nah, jadi dia bawa produk dari daerahnya untuk welcome drink si Barack Obama. Waktu itu yang di testing welcome drinknya itu adalah Dasai 23. Oke. Berarti artinya 23% itu disisa, berarti 77% dibuang. Nah, kemudian sama Kaisar juga di Emperor ya kan. Nah, kemudian disitulah jadi omongan. Nah, kemudian setelah mereka balik ke mana namanya? Ke Gedung Putih untuk kunjungan balasan. Nah, mereka itu diam-diam si Barack Obama ini import Beyond ini yang ada di depan kita. Which is itu 18% yang ini polishing race-nya ya. Oh, dia suka. Enggak, untuk ngebales kedatangannya untuk menyajikan kembali. Itu. Nah, kebetulan waktu itu Shinzo Abe udah jadi Perdana Menteri. Ketika kunjungan ke
Gedung Putih, White House ya. Ke highlight lah. Iya, ke highlight lah. Di situ jadi pembicaraan. Nah, ketika Shinzo Abe udah jadi Perdana Menteri, setiap acara kenegaraan dia selalu pakai Dasai. Oke. Udah jadi pop marketing. Iya, jadi automatically. nyebar. Tadinya dia butik, which is produknya emang bagus. Nah, karena sering dipakai acara kenegaraan, terus si Dasai ini juga pintar. Ketika ada brand-brand besar launching kayak BMW, Ferrari, Mercedes, Masukin juga. Louis Vuitton, Hermes, dia support. Berarti marketing. Marketingnya jalan bagus lah dia bagus. programnya. Oke. Dari story itu masuklah ke Indonesia. Terus Iya. orang udah tahu. Oh ya Dasai. Gitu. Udah nempel sama luxury sama Luxury, apa. ya. Oh itu alasannya. alasannya. Berarti sama ya, nggak Sake doang kan kalau di Indonesia Pak kayak waktu itu Bapak Presiden Jokowi visit mana, Iya. restoran apa tiba-tiba udah rame aja. Rame aja, betul. Dia pakai motor apa, rame. Oh begitu. Tapi gue waktu kemarin di Sake Fair nyobain emang kalau menurut gue paling cocok sih Pak Dasai. Karena fruity terus manis di mana orang Indonesia suka sih. Biarpun bukannya kayak manis kayak lu minum es teh manis ya guys. Iya. Ada manisnya lah. Gitu. Ya lebih ke manis buah lah kayak. Iya, manis kayak buah. manisnya leci, manisnya apel Iya. Washington. Iya. Gitu. Buah Enak pir sih. ya. Tapi emang bener di sini paling populer Pak. Di Jakarta lah at least. Dasar ini orang paling tahu lah gitu. 10 tahun terakhir ini dia number one. Oke. Number Nih, one di Indonesia. Dasai guys. Ini Dasai. garanti enak sih kalau Iya. kemarin di Sake Fair gue nyobain dari yang paling rendah tuh 45 ya. 45. Ya, ada 45, Iya. ada 39, Iya. 23, kemudian di atasnya lagi ada Hayata, Mirai, kemudian Centrifuge, baru ini Beyond. Oke, gua akhirnya beli yang 39 kalau nggak salah gue beli. Karena, nah kan gue nyobain semuanya tuh di Sake Fair itu. Yang paling cocok ternyata bukan yang paling premium gua. Ah ya, kan Iya, itu selera aja. selera. Ya. Menurut gue yang paling easy to drink yang itu. Buat gue minum di rumah. Oh ya kayaknya yang itu gitu. Tapi memang kalau udah biasa minum, kenapa pilih yang 39? Itu diantara range portofolionya Dasai, 39 itu yang paling dry. Oke. Makanya karena kita biasa minum, pasti yang agak manis kita nggak terlalu. Mungkin iya, gua nggak terlalu suka yang manis. Gitu. Dan menurut gua kalau ada dryness sama kayak white wine kan, sama makan tuh lebih cocok Pak. Kalau buat gue ya, kalau lo ambil dorongan makan, entah itu cemilan atau main course jadi pairing. Kalau lu manis, lama-lama ya lidah lu ketutup manis aja. Tegukan kedua ketiga gitu. Nah kalau yang ini ada juga kan di fair kemarin kan? Suginomori. Iya betul. Jadi ini sebenarnya udah hampir 10 tahun tutup. Oh ya? Jadi baru 2020 dia start lagi. Pas saya tanya kenapa tutup? Iya, Toji atau master brewernya itu meninggal. Terus nggak tergantikan, nggak ada bisa nerusin. Kemudian dari keluarga dia akhirnya ada yang sekolah akhirnya 4 tahun baru dibikin lagi. Keren. Ini juga gue pernah lihat kayaknya di mana ini. Soalnya ini gue ingat kemarin dites juga kan? Packagingnya iya, tapi sebelumnya gue pernah lihat karena gue ingat packagingnya karena mirip banget sama wine. Iya. Packagingnya nggak kayak sake pada umumnya gitu loh. Ya karena ada ininya kan wire-nya ya, kawatnya. Nihan 18%. Ini 18%. Gila. Ini yang dibawa premium semua. Ya hari ini emang kita mau tunjukin bahwa sake itu yang premium ya pasti Junmai Ginjo dan di atas 50%. Kebetulan yang kita bawa ini ada yang 20%, 18%. Let's say entry level deh Pak. Kan nggak mungkin kalau baru mau nyoba, mau mulai ngulik sake, langsung Junmai Ginjo premium, nggak bisa, belum ngerti enjoy-nya gimana. Juga, ya betul. Semurah-murahnya tuh berapa sih drinking sake ya? Bukan cooking. Ya kalau di Indonesia itu ya per botol itu bisa ya, kalau di restoran let's say paling murah itu sekitar 200.000 ya. Ya itu juga ada kan, iya. Ada. Jadi mulai yang itu dulu guys. Iya, ya, mulai kan? yang entry level dulu. Iya, pelan-pelan. Baru habis itu. Tapi ya benar Ray ya, maksudnya
Ya contoh kayak Daisy tadi, gue paling suka yang 39. Itu kan personal taste ya, nggak salah karena lu juga sering minum alkohol, udah pasti cocoknya itu. Iya. Ini kita nggak ngelihat harga ya dan polisi ngerasa. Nah untuk pemula saran saya sih sebenarnya ya itu kan udah ada guidance tadi. Mau yang added alkohol, atau mau yang pure non added alkohol. Jadi kalau non added alkohol itu udah pasti fruity, endingnya udah pasti manis. Oke. Nah, kalau apa edit atau non? Non. Oke. Yang pure ya, yang junmai lah itu. Iya. Nah, kalau edit alkohol udah pasti agak bitter, agak dry. Tergantung. Cobain aja dua-duanya dulu. Dua-duanya yang dulu, entry level, ya kan? Ada gak lu coba lu sebut brand yang entry level, Pak, biar teman-teman bisa nyobain. Ya kalau mau buat compare itu, misalkan yang paling gampang itu Ozeki atau Hakuchuru ya, yang entry level. Oke. Jadi dia itu misalkan ada junmainya juga yang non added alkohol, ya harga segituan lah 200.000. Nah itu bisa lu compare tuh. Compare dengan yang nama Choso, which is itu added alkohol juga. Oke. Atau yang mau full bodied lagi itu Honjoso. Nah itu lu bandingin dulu tuh, itu entry level tuh 200 ribuan tadi. Iya. Ya kan, kalau lebih mahal bilang Pak Eko aja. Siap. Dan juga ada yang menarik nih, nggak dibawa, tapi waktu itu gue ingat nyobain Cowboy Yamahai. Itu cocok banget sama daging. Terus sekarang gue nyobain kemarin yang logonya kepiting. Oh iya, Fisherman. Itu sama sashimi sih. Oh iya. Best. Itu sudah pasti guys, ada di nanti di tempat sake kita guys. Di Blok M, stay tune. Sebelum kita masuk ke Q&A Pak, ada expired gak sih sake ini? Nah, ini yang perlu kita jelasin. Jadi sebenarnya kalau Ray tadi baca ya kode produksi segala macam, terus kayak ini ada apa namanya vintage, vintage 2020 ya. Iya. Nah, ada vintage ya. Iya. Nah sebenarnya kode produksi itu untuk declare, untuk menyatakan bahwa proses fermentasi sake itu, misalkan bulan 10 let's say yang paling dekat lah. Bulan 12 which is Desember 2024. Nah, ketika proses fermentasi setelah filterisasi pressing itu selesai, dia kan taruhnya di tong stainless. Jadi nggak di bottling nih. Nah, ketika misalkan gua order nih import ke Jepang, ini bulan June. Nah, kode produksi itu tetap harus ngikutin sesuai hasil akhir fermentasi di bulan Desember 2024. Nah, kadang banyak orang salah persepsi bahwa itu best before atau expired. Oke. Jadi sake itu sebenarnya nggak ada expiredity-nya. Itu pengalaman gue ya, udah hampir 15 tahun di sake ya. Memang ada pop marketing yang kadang-kadang kalau kita Google itu, sake itu harus tahun. Sake itu maksimal harus 2 tahun. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa key factor yang paling terpenting sake itu harus di room temperature yang dingin, benar. Jadi dia kayak white wine, dia harus di antara minimal ya 10 sampai 12 derajat. Oke. Minimal atau lebih bagusnya lagi antara 6 sampai 8 derajat Celcius. Nah, kalau punya gua yang di gudang gua yang premium begini itu 0 sampai 10. Oke. Jadi dari 0 derajat, 1 derajat sampai 10 derajat, automatically dia akan turun ke 9, 10, balik lagi ke 1. Karena itu syarat dari si Dasai. Kalau enggak license gue dicabut. Kalau enggak dia enggak mau. Dicabut. Dicabut. Oke, itu berarti ya Jadi key faktornya itu adalah penyimpan temperatur yang. Ya kalau di rumah taruh di kulkas deh paling aman. Iya. Karena apa? Karena sake itu mengalami 90% itu pasteurisasi ya. Jadi pasteurisasi itu dia membunuh bakteri yang tidak diperlukan. Betul. Terus fermentasinya tuh udah nggak di-flop kayak wine. Makanya sake itu lebih fragile daripada wine. Makanya dia perlu di temperatur yang khusus. Nah ini kan ada vintage-nya nih guys. Ya kan nanti ditunjukin. Vintage tuh berarti ini ada tahunnya nih kayak wine 2020. Berarti ini aja udah 5 tahun dong Pak? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya kan.
Aman aja dong. Aman aja. Oh, iya. Kemarin kita testing aman aja. Aman sekali. Yang penting gini, minum sake itu ketika kita buka dia harus clear nih. Kayak mineral water, iya kan? Dia nggak kuning, nggak yellow. Kalau udah kuning, nah itu berarti penyimpanannya nggak benar. Kurang benar. Jadi jangan salah kaprah kalau kode produksi itu adalah fermentasi ketika sake itu selesai dibuat. Bukan best before, bukan expired date. Oke. Itu yang banyak salah tuh kaprah. Sampai kemarin aja di salah satu restoran di Jakarta, gue udah supply 10 tahun, baru kemarin komplain. Jadi pas gue cari tahu ada Jepang chef buka restoran baru di daerah Suryos itu, datang ke tempat itu, terus dia komplain, oh sake lu nggak fresh. Terus difotoin ini gini-gini, terus dia liatin Google tuh, ya kan? Gue bilang nggak semua orang Jepang even itu Dia chef ngerti. Dia ngerti. Iya bener banget. Itu satu. Kedua kalau dia ngerti dia nggak bakalan komplain. Iya, Ini kode produksi gue jelasin. Kalau nggak gini aja deh. Dia suruh ke Jepang, dia datang ke tempat brewery. ini, dia komplain ke brewery-nya atau dia Google cek websitenya, dia kirim email aja. Iya dong. Bukan mentang-mentang orang Jepang jadi lu si paling ngerti sake ya enggak juga lah. Terus gue tantangin, oke, nah ini kadang-kadang kayak brand-brand besar itu dia pop marketing gini, oh minum sake lebih fresh lebih bagus. Iya biar lu beli lagi. Biar beli lagi. Terus gue tanya, sekarang gini deh, kalau mau gitu gue bisa, lu gue alokasiin, gue yang terakhir kode produksi yang the best, tapi itu belum tentu available kan. Mana yang available, gue datangin dia lu beli. Terus kalau nggak habis lu gimana? Terus gue bilang gini, Jepangnya masih ada nggak? Kalau ada, tolong buka, tuangin. Terus tanyain ke dia, ini rusak nggak? Kalau rusak gue ganti. Ya itulah. Kenapa kadang-kadang balik lagi kita bahas kode produksi ya. Betul. Tapi ya emang sake ini masih kayak misteri gitu lah buat banyak orang, bahkan orang Jepangnya sendiri gitu kan. Dan itu website dari Jepang loh bro, yang bilang bahwa oh kode produksi expired, maksimal 1 tahun, no. Yang premium pun ya kayak ini contoh ya. Terus dia bilang kalau dia nggak ngerti, wah ini 2020 udah rusak, udah basi nih, gitu iya. Padahal gue baru import November kemarin, 2024. Oke. Ya itulah guys ya. Ya gunanya podcast gitu lah. Iya betul, biasa biar detail. Edukasi bener Pak. Benar. Iya, gue tuh penasaran ada satu hal lagi. Di Indonesia kan juga banyak jenis beras Pak. Bisa gak sih produksi sake? Nah jadi. Apa lu udah kenal ada yang pernah nyoba? Shiokawa Cowboy. Oke. Itu dari Niigata. Itu di tahun awal 2000. Mereka eksperimen di Bali. Oke. Untuk bikin sake di Bali, pakai beras di Bali. Oke. Dipilihlah the best beras di Bali ya. Bali juga bagus juga kan. Bagus. Terutama di Ubud ya kan. Nggak bisa. Oke. Belum kali. Enggak, karena jenis berasnya pun bukan jenis beras sake. Terus Jepang udah pasti protek dong. Oh nggak bisa bawa berasnya nanam di sini nggak bisa, nggak mungkin, nggak mungkin. Impossible. Lu supplier aja nggak dikasih tahu mau bawa berasnya kemari. Iya. Mungkin belum kali. Maksudnya dari pengalaman saya ngobrol sana sini di podcast kan Indonesia tuh punya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 jenis beras. Jenis beras. Masa nggak ada yang cocok satupun nanti kita kulik coba nih. Iya. Oke, makanya saya harus belajar sake dulu nih Pak. Oke nih masuk Q&A nih Pak dari listener kita. Thank you guys for the questions, keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa kita tanyakan ke guest kita. Dari Ane.D7, menurut Pak Eko yang udah di industri dari hulu ke hilir nih, apakah market Indonesia sudah siap dengan tipe-tipe sake yang avant-garde dalam kurung seperti Iwa Sake, atau market masih suka yang klasik dan tradisional seperti Dasai aja? Emangnya ada sake avant-garde tuh maksudnya apa Pak? Enggak, itu sebenarnya gini, Iwa itu dulu sebelum diimport sama kompetitor gue ya, itu ditawarin ke kita. Kemudian setelah kita review, ternyata ada yang lebih bagus. Jadi si Iwa 5 ini
dia bikin sake tapi dengan kolaborasi dengan winemaker. Tapi waktu itu bukan winemaker, dia export director daripada salah satu champagne. Nah, dia yang advice. Ya pasti walaupun export director, dia udah puluhan tahun di champagne, dia ngerti ya. Jadi intinya mereka itu bikin dengan 3 tong stainless yang berbeda. Beda yeast, beda beras. Kemudian dia blend. Di komposisi berapa nih dari 3 tong yang berbeda, di blend gimana caranya biar mendapatkan taste aroma seperti wine. Itu sih UI5. Nah, kemudian gua bawa yang lebih bagus, si Tanaka Cartier. Kan kemarin dicoba juga ada. Iya, di fair juga ada kan yang lu jelasin nih sama winemaker legendaris juga gitu. Jadi si Tanaka ini adalah sake brewery. Dia kerjasama dengan si François Cartier. François Cartier ini kelahiran Kanada tapi besar di Prancis. Dia adalah master blended. Master blend itu kayak winemaker lah. Kayak di Jepang itu kalau sake toji. Nah, kemudian dia kolaborasi dengan Tanaka, bikinlah sake yang profilnya kayak wine. Iya, rasanya unik sih. Rasanya unik. Beda. Sensasinya tuh ada sensasi minum wine-nya juga gitu. Tapi itu udah siap tuh Jakarta. Apa masih tahap coba-coba nih Pak? Perlu educate juga. Perlu educate ya. Terus dia juga kerjasama sama Nippot yang terakhir. Jadi Tanaka, François Cartier sama Nippot. Nippot itu salah satu perusahaan 5 terbaik port wine. Dia winemaker dan owner. Nah, 3 orang ini kolaborasi di Tanaka itu. Tanaka Nippot namanya. Bapak gue tuh doyannya minum port wine. Jadi kalau orang yang mau cari sake mirip wine, ya itu apa brandnya tadi Pak? Tanaka Cartier. Tanaka Cartier guys. Again, kontak Pak Eko kalau mau nyobain. Unik sensasinya. Kalau mau dari wine transisi ke sake, minum itu dulu kali. Pertanyaan kedua dari Andi Fatima. Sake yang enak untuk itu dinilai dari apanya? Nah, kalau sake itu kalau menurut pengalaman gue ya, itu personal taste kan. Subjektif lah. Jadi bukan karena mahal atau murahnya, tapi balik lagi orang yang mau minum itu selerinya apa. Kalau dia udah terbiasa minum alkohol, udah pasti dia nyari yang medium dry dan full bodied, yang agak bitter. Tapi kalau dia masih pemula, dia masih belajar, udah pasti lari ke yang Junmai Ginjo. Yang full, gue dulu pernah minum, gue lupa brandnya apa karena sake itu kan brandnya kebanyakan bahasa Jepang ya, jadi gue susah untuk nginget. Tapi gue pernah minum sake yang full body juga Pak. Maksud gue kalau wine yang full body itu kan biasa di pairing sama makanan berat lah. Betul. Steak atau apa yang rasanya tuh kuat. Tapi sake full body gue waktu itu pair sama makanan Jepang, kayak makanan Jepang kan light flavor kebanyakan. Jadi kayak masih belum nemu kalau gue. Ya sebenarnya sih kalau buat pairing ya simple. Jadi kalau misalkan mau makannya itu ya apa ya, kalau yang Jepang populer itu misalnya karage, takoyaki, kemudian yakitori, ya udah paling aman itu ambil sakenya yang kayak nama Joso, nama sake, yang edit alkohol, itu pasti masuk. Nah sebenarnya kalau yang Junmai itu lebih ke yang original, misalnya kayak sashimi. Even sushi roll pun mending yang edit alkohol kayak gitu. Apalagi kalau sushi roll Indonesia yang ada mozzarella sama sambelnya. Ini menarik nih, pertanyaan terakhir dari Leo Julio _ sering lihat di anime atau manga karakter terkadang minum sake hangat. Umumnya alkohol diminum dengan suhu dingin. Apakah yang membuat kebiasaan itu lalu sensasinya seperti apa? Karena jujur penasaran tapi tidak bisa nyobain. Suhu berapa sih sake itu Pak kalau di yang angetin? Jadi warm sake atau kam ya istilah Jepangnya itu di table itu maksimal itu 40 derajat Celcius. 40 derajat di meja. Di meja. Oke. Jadi ketika dia pakai sake warmer
itu biasanya udah disetting 50 derajat Celcius. Itu maksimal. Maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Begitu udah dituang kan perlu waktu dari turun ke meja itu maksimal 40 derajat Celcius. Apakah semua sake itu bisa disajikan begitu atau dianjurkan? Jujur ya, sake yang diminum warm atau calm itu sebenarnya yang full bodied. Which is yang Honjoso dan itu yang murah. Yang lebih murah. Yang lebih murah. Kalau yang lebih premium, lebih premium itu 90% sebenarnya sake itu harus diminum dingin, kayak white wine atau champagne. Karena apa? Lebih fruitinya, aromanya, bouquetnya itu lebih ke expose, lebih maksimal. Tapi kalau udah pakai sake warmer atau pakai microwave itu sebenarnya 50% fruitinya itu udah hilang. Dan yang cuman tinggal itu adalah alkohol dan raginya aja. Kita mau explore. Jadi gini guys, sake itu sebenarnya kayak white wine. Artinya aroma taste-nya itu mirip persis. Jadi dia kalau floralnya karena dia ada bunga sakura, jasmine, melati, kemudian dia ada bunga sepatu segala macam, mawar, ya kan? Rose ya itu pasti akan muncul. Kemudian flavornya itu tropical fruit, kayak persis kayak wine. Jadi majority itu ada pear, ada peach, ada lychee. Kemudian ada banana, kemudian ada honeydew melon, ada pineapple, dan watermelon, ada citrus. Lebih ke lemonnya. Kalau mereka yuzu gitu. Itu semua ada. Cuman dia slightly nggak sekencang di wine gitu kan. Nah, tapi kalau yang premium sampai ada papaya lah segala macam, itu yang muncul di sake sebenarnya. Tapi memang lidahnya harus terlatih. Iya, dan fruitinya sebenarnya manisnya itu dari buah-buahan itu. Nah, ada pertanyaan, sebenarnya itu pakai essence, edit perasa atau apa sih essence gitu kan? Enggak. Jadi ribuan tahun yang lalu pas padi sawah itu belum jadi, itu kan hutan belantara. Nah, buah-buahan itu ada kan di Jepang itu. Pineapple, apple, melon segala macam. Karena nggak ada yang makan, jatuhlah dia matang dengan sendirinya sampai masuk ke dalam bumi. Nah, hebatnya beras sake itu ketika melalui proses fermentasi, apa yang dulu ada di situ tuh muncul kembali. Betul, sama kayak wine. Dulu gue pemula banget dulu Pak. Ada di sekolah masak gue itu didatengin lah master sommelier yang pakai kalung ada gelasnya itulah. Terus dia bawa South African wine karena waktu itu dia bilang nih wine lu jangan kepentok wine tuh cuma dari Prancis. Dia bilang bawa South American wine. Terus di pairing, lagi belajar wine pairing kan, di pairing sama sebuah dessert yang semua elemennya tuh menggunakan nanas. Ya kan, semua elemennya tuh bener-bener nanas jelly, nanas chip, nanas ice cream segala macam. Thank you Pak. Dan rasa wine-nya itu tuh udah kayak jus nanas. Nah gua si pemula gua angkat tangan. Oh ini percis nanas. Oh emangnya wine itu nggak cuma dari anggur ya? Gua bilang bisa dari nanas. Diketawain lah sama dia sama satu kelas ya kan. Ya orang nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi ternyata dia cerita yang lo bilang. Zaman dulu banget itu udah terbukti di vineyardnya itu adalah kebun nanas. Zaman dulu banget gitu. Malah kalau South Africa itu sebenarnya paling gampang ditebak. Pasti ada aroma kopinya guys. Karena di sana terkenal kopi juga. Iya itu kalau udah pengalaman banget Pak. Kampai bro. Kampai. Pak Eko thank you banget buat waktunya. Bisa kontak Pak Eko di mana? Di Instagram mungkin? Di Instagram ada. Kemudian ya lihat handphone tinggal tanya ke Ray ya kan. Tanya gua. Perusahaan lu sekarang apa namanya? Tirtamas Usaha Makmur. Oke, Tirtamas Usaha Makmur guys. Reach out ke sana kalau perlu sake, ada wine juga ada. Importernya PT Jadi. Yes. And thank you very much guys buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast sake kita nih. Nanti next di tempat gua Pak. Oke siap. Mau ada pertanyaan lain lagi nggak?
Enggak, cuma pengen buka aja ini. Tapi ada juga yang itu ya, yang pakai mazu ya. Oh, yang itu. Ya. Itu kenapa sih gitu kan? Yang ini. Jadi cup terus pakai kotak kayu itu kecil. Iya, Nah, itu juga banyak pertanyaan. Oke. Emangnya diminumnya dari si kayu itunya? Jadi gini, itu sejarahnya ya, apa moki ya. Jadi ketika orang udah minum banyak itu sering tumpah. Nah, kemudian untuk menghindari biar nggak waste itu ditaruhlah tatakannya itu mazu itu yang si kotak kayu kecil. itu. Nah, kemudian dia tuang itu sampai penuh. Nah, Karena kan kalau lu nuang nggak penuh dikira lu pelit kan? pelit, betul. Dan itu juga untuk menambah keakraban. Iya. Good relationship lah. Oh, kita udah sohib nih, kita udah bersahabat nih gitu kan. Nah, ketika pertama orang Indonesia minum sake seperti itu, banyak pertanyaan, bro. Ini apakah langsung pakai mulut atau gimana nih stepnya, ya kan? Nah, itu kan ada gelas kecil biasanya pakai sutar. Kalau dulu kan coko ya, yang keramik itu. Kemudian ada kotak kayu udah penuh. Nah, itu yang di gelas itu harus diangkat dulu. Itu dihabisin, diminum. Nah, baru taruh di sampingnya. Baru yang terakhir pakai kotak mazu itu, kotak kayu itu diminum seperti biasa kayak kita minum sup. Tapi yang jadi masalah di Indonesia biasa, bro, ini hygiene enggak? Ya. Ini dicuci enggak gitu kan? Tapi ya itu kalau dia belum pernah ke Jepang susah untuk jelasin. Susah. Itu sih tip banyak juga pertanyaan seperti itu ya. Betul. Jadi guys, gue bentar lagi juga mau ke Jepang. Gue mau belajar sake. Gue udah minta Pak Eko minta izin untuk visit sake brewery yang dia kenal, guys. Ya kan. Jadi nanti itu di Instagram gue, di Instagram Ray Jensen nanti ada highlights-nya lah, hopefully. Dan stay tune buat toko sake gue. Sampai sekarang belum ada namanya, tapi lokasinya di Blok M. Nanti kita podcast sama Pak Eko lagi di sana. Oke, siap. Iya kan? Thank you Pak Eko. Congrats ya, bro. Kanpai. Have a nice day, Thank you. Guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much. Drink more sake. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.